Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran kelima ya, yaitu tentang makna sholat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke makna sholat, ini ada dua hadis yang dari Rasulullah, yaitu tentang pentingnya sholat. Sholat adalah tiang agama atau as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang selalu melaksanakan sholat, maka ia menguatkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan keyakinannya atau agamanya. Dan hadis yang kedua, sholat adalah pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Nah, makanya kalau kita sholat berarti itu yang dapat membedakan kita antara muslim dan kafir itu adalah sholatnya. Baik, kemudian ini ada surat Al-Kautsar, yaitu surat ke-103, ada 3 ayat ya. Nah, kita baca dulu ya bersama-sama. Pastinya sudah hafal semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kemudian kenapa kok surat Al-Kautsar? Apa hubungannya antara sholat dengan surat Al-Kautsar? Nah, tadi artinya kita sudah baca ya bersama-sama, bahwa di sini nih ada ayat 2 yang bunyi artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dalam surat Al-Kautsar ini menjelaskan tentang makna sholat, yaitu pada ayat kedua Allah menjelaskan bahwa sholat dan berkurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah karena Allah telah memberi kenikmatan kepada kita. Terus kemudian apa saja kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita? Coba kita sebutkan semuanya ya, nikmat kita. Apa? Yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita sudah memiliki keimanan dan kita sudah beragama Islam. Itu adalah nikmat yang tidak terhingga, karena ada orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Nah, makanya kita harus mensyukurinya. Selain itu kita punya badan yang sehat, kemudian akal yang sehat, setiap hari bisa makan, bisa berjalan, bisa bernafas. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Kita punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya mulut untuk berbicara. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Dan apabila air lautan itu kita gunakan sebagai tintanya, kemudian dahan dan ranting itu kita jadikan sebagai penanya atau pulpennya untuk menulis semua nikmat Allah, maka itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat Allah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan Allah? Nah, tadi sudah ya dikatakan sama Ustazah bahwa kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu tadi dengan cara sholat dan berkurban. Nah, sekarang makna sholat. Sholat itu menurut bahasa artinya doa. Diingat-ingat ya. Menurut bahasa sholat itu artinya doa.
Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, orang yang sholat berarti dia berdoa kepada Allah, dan berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main, tidak boleh guyonan, harus khusyuk, benar-benar melakukannya karena Allah, jangan karena takut dimarahi orang tua atau takut dimarahi oleh ustadz-ustadzahnya. Nah, sholat sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberi kita nikmat yang banyak. Nah, bagaimana agar kita termasuk dalam orang-orang yang bersyukur? Nah, ada caranya. Nah, ini caranya. Yang pertama yaitu sholat tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki. Nah, berarti sholat harus tepat waktu. Ketika sudah masuk waktu sholat, segera kita ambil wudhu, segera kita sholat. Untuk anak laki-laki, nah itu lebih baik di masjid. Kalau anak perempuan, apa tidak boleh di masjid? Boleh. Apalagi kalau kalian misalkan masih anak-anak, masih dalam tahap belajar, itu boleh. Tapi sebenarnya untuk perempuan itu lebih utama sholat berjamaahnya, sholatnya di rumah. Kalau untuk anak laki-laki itu lebih utama itu sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, jangan pernah menunda waktu sholat. Misalkan ketika kalian masih main, sudah dengar adzan zuhur atau adzan asar, nah segera tinggalkan apapun itu, terus sholat dulu, jangan menunda-nunda, jangan nanti-nanti, takutnya lupa. Kemudian yang ketiga, sholat dengan tertib 5 kali sehari, yaitu sholat fardu ya 5 kali. Sudah hafalkan semuanya, dan insya Allah kelas 3 juga sudah sholat dengan tertib kan. 5 sholat fardu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian yang keempat, tambahlah sholat fardu dengan sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah ini seperti sholat duha, sholat rawatib. Sholat rawatib itu seperti sholat qobliyah subuh, kemudian qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Itu ya, itu sholat-sholat sunnah. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana agar kita termasuk dalam orang-orang yang bersyukur. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, berarti makna sholat yang perlu kita ketahui itu yaitu yang pertama, bentuk perwujudan ketaatan kita dari bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sholat itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian 2, sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Makanya ada yang bilang sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus yang ketiga, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus. Nah, karena dengan sholat itu dapat membawa kita menuju jalan yang lurus. Yang keempat, benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah sholat tertib 5 waktu dalam sehari, insya Allah itu akan menjadi benteng pertahanan diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela, karena hati kita sudah terpaut dengan Allah. Insya Allah seperti itu ya. Terima kasih, semoga apa yang Ustadzah sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelumnya nanti tugasnya yaitu menulis. Nah, ini menulis surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini nanti silakan ditulis, disalin di buku tulis kalian dengan artinya. Kemudian nanti kalian hafalkan ya. Kan pastinya sudah hafal lah, kan cuma 3 ayat. Dan sering kita dengar ya, sering kita baca juga.
Nanti silakan ditulis kemudian dihafalkan, disetorkan ke ustadzah dengan voice note ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.